Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat sehat dimanapun Anda berada. Hari ini kami dari Rumah Sakit Permata Medika Kebumen akan berbagi informasi tentang snapback atau gigitan ular. Apa itu snapback, cara penanganannya, dan tanda gejalanya? Yuk kita saksikan bersama. Saat bersama kita narasumber kita dari Rumah Sakit Permata Medika Kebumen. Beliau adalah Dr. Arif Lutfi Pamudi. Beliau adalah, saya perkenalkan dulu, beliau adalah narasumber kita dari Rumah Sakit Umum Permata Medika Kebumen. Nama lengkap dia adalah Dr. Arif Lutfi Pamudi. Tanggal lahir dia di Kebumen tanggal 1 November 1993. Beliau lulus S1 kedokteran Undip tahun 2017. Pelatihan terbaru yang pernah diikuti yaitu workshop snapback di Jakarta tanggal 11 Oktober 2019. Selamat siang Dr. Arif. Selamat siang. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah. Iya dok, ini kan akhir-akhir ini banyak kasus tentang gigitan ular itu dok. Bisa sharing tentang gigitan ular. Memang belum ada. Kemarin saya ikut workshop di Jakarta itu memang data sentralnya juga memang dari Persatuan Ahli Emergensi. Mereka mengumpulkan satu persatu dari kejadian-kejadian, laporan kejadian, jadi memang tidak ada data nasionalnya. Jadi untuk datanya kalau di populasi ya, kalau di Kebumen kita juga belum ada. Kalau kita datanya masih rumah sakit ini ya, gitu. Ada 11 kasus. Untuk di Indonesia itu angka kejadiannya udah hampir sama ya, maksudnya kayak seperti penyakit yang lain, kayak misalkan cancer, kemudian ada HIV itu yang angkanya lumayan tinggi. Snapback juga tinggi, tapi kita lebih ke arah accident gitu, bukan fisik. Tadi dokter bilang itu ada ular yang berbisa atau tidak berbisa gitu. Itu gimana sih cara mengenali ular itu berbisa atau tidak, itu gimana? Ya, kita berbicara soal ular ya. Kalau bicara soal ular kita pasti ada dua, yaitu dia golongan ular berbisa atau yang tidak berbisa. Karena nanti terkait penanganannya yang berbeda. Artinya apa? Kalau misalkan memang berbisa ya kita harus penanganannya di rumah sakit harus sesuai protapnya. Artinya itu nggak bisa ular itu. Tapi kalau misalkan memang tidak berbisa ya memang tidak begitu itu ya. Kalau dari jenis ularnya sendiri memang itu sangat banyak. Kalau di Indonesia sendiri itu kalau yang terdata ya ularnya, kalau Indonesia kan memang wilayahnya juga wilayah tropis ya. Kalau kita wilayah tropis di Asia tropis. Nah itu memang dari jenis ularnya juga sangat beragam. Ini kalau yang terdata itu sampai 348 spesies. Nah, itu berbisa semua atau enggak? Nah, yang berbisa itu kalau nggak salah ya, kalau sesuai workshop kemarin itu sekitar 77 ular yang berbisa. Jadi dari 348 itu ada sekitar 77 yang memang berbisa gitu. Itu kalau seperti ular sawah itu dok nih, ada yang namanya ini sebenarnya dari 40 ular sawah itu berbisa nggak? Nah, ular sawah ya, kalau kita bicara sebelah tadi ya, kalau ular sawah kan harus spesifik ya, itu ular tanah atau ular yang sedang, misalkan kok kita sedang ke sawah ketemu ular itu dikatakan ular sawah itu kan, karena nanti banyak sekali yang di sawah itu bermacam-macam jenis ular. Ular tanah kalau kita bilang, kalau bahasa latinnya itu kalau selasma itu ada bahasa latinnya, terus terus ada ular tikus ya gitu kan, terus kemudian kobra ya, jenis kobra tergantung juga jenisnya ya. Tapi kalau yang berbisa yang tadi yang jenis ular tanah. Iya, ular tanah. Jadi namanya kalau selasma rhodostoma ya, saya ingat itu namanya. Kalau rhodostoma itu salah satu jenis hyper. Iya, berbisa. Karena memang kalau kita berbicara ular tadi ya jenisnya ya, itu memang ada penggolongannya mbak. Itu ada yang jenisnya Elanchidae, kalau kita bicara bahasa Latin ya Elanchidae, kemudian Viperidae ya, jadi golongan viper ya, satu lagi itu Colobri. Jadi untuk yang memang paling sering terjadi gigitan ular dengan itu angka mortalitasnya lumayan tinggi, itu salah satunya jenis Elanchidae, salah satunya King Cobra ya, King Cobra. Kemudian ada yang paling sering kita temukan itu ular elang ya, itu yang belang kuning benar ya, itu nama latinnya kalau nggak salah Bunarus ya, jenis Bunarus dengan Fasciatus, dan ular elang. Satu lagi beling. Kalau yang beling itu warnanya putih,
Jadi ular sama kucing beda. Iya, beda. Jadi kalau yang apa namanya, yang putih, Ya. belahnya putih, ada hitamnya itu. Ya memang jenis ular yang belahnya putih itu banyak. Cuma khas di sini kalau ular beling itu belahnya putih dan belahnya itu tidak melingkar di tubuhnya dia. Jadi sebatas di punggungnya aja putihnya. Itu belahnya juga besar. Terus satu lagi yang paling saya jenis belang kobra. Kobra itu Kalau kobra itu bisa itu ya, kalau kobra itu kan banyak ya. Ya. Kalau kobra itu ada yang kobra Jawa ya. Jadi setiap daerah itu beda-beda. Kalau kobra beda ya dengan king kobra ya. Kalau king kobra itu memang dari segi toksinnya juga itu jelas berbisa. jelas berbisa. Kalau king kobra, kalau kobra itu banyak. Kalau bahasa lain itu naja. Di India ada, di Jawa itu kobra Jawa namanya ya. Kalau di apa namanya, di India ada jenis naja yang lain ya. Jadi mungkin dulu pernah ada film lagi gitu kan Ya. itu salah satu jenis iya berbisa, itu jenis kobra. Ini dok ada pertanyaan lagi dok dari Yoga. Ya. Kalau digigit ular boleh disedot nggak darahnya itu dok? Kan biasa kalau di kampung-kampung itu dok. Iya. Kalau habis digigit ular langsung disedot darahnya. Oh iya. Dan mengeluarkan bisa tujuannya itu gimana dok? Ya sebenarnya untuk penanganan gigitan ular ya, apapun jenis ularnya, kalau kita tidak tahu ular berbisa atau tidak, ya, salah satu prinsipnya adalah imunisasi. Artinya jangan jangan sampai anggota gerak atau apapun yang tergigit ular itu iya bergerak. Artinya jangan sampai misalnya tergigitnya di kaki dia malah lari segala macam. Karena kita mulai dari awal lagi ya, jadi bisa ular itu dia penyebarannya lewat sekedar getah bening, dari saluran limfu namanya. Jadi bukan ya memang nanti kalau memang sudah fase sistemik segala macam itu dia bisa lewat udara. Cuma fase awal dia memang untuk peredarannya atau misalnya itu memang lewat pembuluh limfu artinya kita jadi makanya tadi ditanyakan boleh nggak dihisap? Ya sebenarnya tidak boleh. Kalau kita kena racun sendiri. Iya, prinsipnya adalah penanganan seperti orang patah tulang aja. Jadi sebisa mungkin anggota gerak atau kami yang memang terkena itu tidak yang digigit itu tidak bergerak, artinya harus terfiksasi di situ. Karena kita terburu-buru gitu dok, ular panik terus kita lari itu. Nah, itu yang salah sebenarnya. Jadi kan kalau kita bicara apa istilahnya kejadian ular itu ya kebanyakan yang memang pertama dari pekerjaan itu biasanya. Kecuali yang pekerjaannya sudah melihara ular ya, itu beda cerita ya. Tapi di kondisi lain yang paling sering itu petani biasanya. Petani kemudian atau pekerja kebun yang lain lah, seperti itu buruh segala macam. Karena banyak sawah. Iya di sawah itu karena memang ekosistem atau ini apa ya? Jadi lokasinya memang kebanyakan di daerah seperti itu yang dilarangnya juga kenanya juga di apa namanya di organ-organ di anggota gerak tertentu misalkan kaki ya. Jadi mau minta tolong harus jangan seperti itu. Karena prinsipnya adalah harus tenang, minta pertolongan sebisa mungkin anggota gerak yang terkena gigitan itu sebisa mungkin jangan sampai termobilisasi, harus terfiksasi mobilisasi ya. Ini harus diam gitu terus. Iya, diam segera minta tolong. Kalau memang di situ masih memungkinkan untuk meminta tolong ya harus segera cari pertolongan supaya transportnya ada di fasilitas rumah sakit yang lebih lengkap lagi, itu sudah cara transportnya sudah benar. Oh ya Din, ini ada pertanyaan lagi dari Rahma Trianisa. Kalau digigit ular di leher itu gimana? Oh, itu kan bisa jadi ularnya ya. Orang kita lagi ngapain itu lehernya tuh digigit itu gimana itu dok? Ya, pertanyaan bagus ya. Gimana kalau misalkan kok tergigitnya itu nggak pas di anggota gerak, misalnya paling sering kan di tangan. Kalau anak-anak tuh paling sering di tangan. Kenapa kan sering di tangan? Ya karena kalau anak-anak kan biasanya gini, apa namanya? Dia anak kecil ya, kan belum tahu ini apa nih bergerak-gerak kayak apa, dia nggak tahu. Iya rasa penasaran. Kalau apalagi di bawah 5 tahun lah, ini apa ini? Apa
ular. Nah, itu kan mereka nggak tahu ya. Akhirnya apa yang terkena tangan karena penasaran dipeganglah ularnya. Iya, kalau orang dewasa lebih banyak di kaki biasanya karena memang nggak sengaja. Iya, keinjak. Intinya prinsipnya gini, ular itu dia tidak akan menyerang kalau dia tidak merasa dirinya itu terancam. Tadi kan kalau anak-anak di tangan, kalau dewasa seringnya di kaki. Kalau di leher, itu gimana gitu? kalau di leher biasanya ini lebih kasusnya lebih kayak mungkin sudah profesional ya. Dia yang profesional karena enggak orangnya karena biasanya kan atraksi atau apa yang banyak kan jarang misalkan kalau di sawah atau di mana ya mungkin bisa ya kadang-kadang ada orang pas lagi tidur ya nunggu apa namanya nunggu peternakan ayam lah pokoknya gitu kan misalkan ditunggu di situ daerah perkebunan posisi tidur ularnya dilalah datang yang namanya ular datang kan nggak tahu ya tiba-tiba dipatok di leher itu bisa saja. Nah, gimana tata laksananya sama artinya apa artinya leher itu nggak boleh gerak sama sekali. Jadi nggak boleh tengok kanan tengok kiri. Iya benar karena di sini juga ada otot juga artinya apa kalau misalkan dia tergerak nanti malah menyebar segala macam sih kayak gitu. Kalau di rumah sakit kita ada ini namanya neck out. Tapi kalau misalkan di rumah ya usahakan leher itu jangan sampai bergerak terlalu berlebihan kayak gitu. Jadi itu ya dari Rahma Anissa kalau digigit ular di leher sudah jelas mungkin nanti kalau kurang jelas bisa ke FB Permata atau FB Permata ya. Terus kalau misalnya ini dok tadi kan udah ada bisa ada penanganan di leher di tangan itu sebenarnya ada vaksin ularnya apa enggak sih dok? Vaksin bisa enggak sih? Kalau kita bicara vaksin bicara vaksin ya pasti mesti namanya kan imunitas yang terbentuk oleh tubuh ya untuk mencegah punya antigen lain supaya sistem tubuh kita itu sudah kebal gitu. Tapi kalau untuk vaksin untuk bisa ular ya sampai saat ini saya belum pernah mendengar ada vaksin untuk ular karena kalau untuk vaksin berarti kan otomatis kamu masih bisa iya kayak gitu tapi kalau apa namanya kalau yang ini ya saya belum pernah. Kalau saya sebenarnya yang hanya sebatas untuk serum nanti bisa ularnya. Serumnya gitu ya. Bisa. Jadi ketika pasien sudah tergigit misalkan harus ya tadi saya bilang harus itu ular pelang atau beling gitu kan. Ya tata laksananya harus nanti bisa ularnya sesuai spesies itu. Jadi harus cepat penanganannya. Jadi di rumah sakit itu sudah ada anti bisa ular gitu ya. Ini menarik juga nih kita bicara soal anti bisa ular ya. Iya. Untuk anti bisa ular di Indonesia terutama di Jawa, Sumatera dan sekitarnya itu ya memang sangat terbatas. Padahal yang namanya serum anti bisa ular itu hanya spesifik untuk spesies tertentu. Kayak misalkan ular king cobra gitu. Nanti anti bisa ularnya juga harus sesuai spesiesnya. Iya gitu. Nah, kalau di Indonesia itu hanya ada 2 jenis. Yang satu bioset, yang sebetulnya sama polivalen. Yang satu bioset yang disediakan sama Kementerian Kesehatan, yang satunya polivalen untuk Indonesia bagian timur. Yang kalau yang bioset itu hanya untuk 3 spesies ular. Yang pertama itu untuk kobra bukan king cobra ya, kobra Jawa, naja seperti Atrix gitu ya. Terus yang kedua itu untuk tadi ya ular tanah ya, kalau Selasma rhodostoma ya. Yang satunya lagi itu untuk bungarus yang fasciatus. Namanya bagus itu. Iya. Itu ular apa itu? Iya, bungarus fasciatus itu ular welang yang lorengnya itu ada kuningnya. Itu sering biasanya. Iya, sering. Dan itu sangat mematikan, Mbak. Itu banyak bisanya. Iya, banyak bisanya. Dan dia termasuk salah satu jenis ular yang neurotoksin. Nanti saya sambil sharing juga itu untuk bisanya itu seperti apa sih? Iya. Ada neurotoksin ya, ada hematotoksin ya, kemudian ada sitotoksin, ada myotoksin, itu bermacam-macam kemampuan si bisa ular itu untuk
merusak sel-sel di tubuh kita gitu, toksinnya. Jadi obatnya itu tergantung dari spesies. Iya, spesiesnya. ularnya. Dan dari harganya juga lumayan mahal kayak gitu sih. Jadi makanya ini masih sangat terbatas, makanya kok masih banyak gigitan ular dan masih banyak juga yang tidak tertolong yang gitu. Itu salah satunya kurangnya Namanya serum bisa anti ular. Nah, memang dari yang disediakan juga memang terbatas. Padahal tadi kan di awal sudah ceritakan, Iya. spesiesnya ada sekitar 77 yang berbisa. Nah sekarang kita cuma punya tiga yang berbisa, yang bioset yang itu. Kalau satunya lagi itu ada namanya polivalen, itu untuk ular-ular, tapi ular-ular daerah timur kayak misalnya daerah apa aja saya itu intinya untuk lima jenis ini jenis yang ular berbisa. Jadi 5 tambah apa namanya 5 tambah itu baru cuma 8. Itu hanya yang di Indonesia. anti bisa Bisa ularnya. ular. Nah, kemarin saya ikut workshop kan. Ya. Jadi untuk anti bisa yang memang belum tersedia di Indonesia, itu ya kita koordinasi sama ahli-ahli vaksin yang dari luar negeri. Ya, kalau dari negara yang memang produsen serum anti bisa ular yang lumayan banyak ya, yang ibaratnya setipikal sama Indonesia, itu Thailand. Kemarin juga ada pembicara dari Thailand yang mengatakan di sana ya untuk bisa itu sebenarnya dari kementerian juga mengkoordinir, dan mereka ada bisa. Jadi sewaktu-waktu ada kejadian ular, kita bisa koordinir untuk tahu ini arahnya ke sini, ini nanti untuk mencari bisa ularnya. Kalau kita kan enggak. Kalau kita ini masih sebatas ya nanti bisa ularnya ada aja gitu. Ada yang misalkan katakanlah kegigit ular di luar spesies yang nanti bisa ularnya ya. Sama aja, itu tidak seefektif kalau sesuai spesiesnya. Ya. Oh iya dong, ada pertanyaan lagi dari Nita Aryani. Kalau rumahnya di Sadang, itu Sadang dari Kebumen itu jauh banget. Itu dari rumah sakit itu penanganan itu bagaimana? Ya. Kan rumahnya jauh. Rumahnya jauh. Ular, Ya. Intinya begini ya. Kalau kita menangani ya. Iya. Pertolongan pertamanya ya. Karena di desa jauh dari jauh. rumah sakit. Gitu. Ya, makanya dengan tujuan ini kan salah satunya untuk sosialisasi ya. Artinya apa? Tahu penanganan pertama untuk ular. Saya juga contohkan ya bagaimana cara membuat misalkan tangan atau kaki yang dimobilisasi. Ya prinsipnya sama gitu. Mau sejauh apapun, misalkan dari sana yang kira-kiranya kita observasi sebenarnya kalau ini gigitan ular, kita observasi di rumah sakit itu minimal maksudnya dalam jangka waktu 2 kali 24 jam. Itu kalau di rumah sakit ya? Iya, 2 kali 24 jam. Jadi kalau misalkan jaraknya kok masih memungkinkan transportable dari Sadang sampai ke sini ya, langsung dibawa ke rumah sakit dengan penanganan awal sudah dilakukan di sana. Jadi pasien sudah tertangani lebih awal gitu. Misalnya itu yang di Sadang atau giginya di tangan, itu harus disediakan gitu sampai dibawa ke rumah sakit. Iya. Nanti kan misalkan jangan yang malah misalkan sudah tergigit ular saya mau ini dulu lah cari batu yang penangkap ular gitu. Atau misalkan saya suruh saya ikat dulu, itu kan penanganan yang salah. Jadi sebaiknya ya tangan awal, dan prinsip imobilisasi itu sudah cukup. Artinya tangan kaki yang terkena gigitan itu jangan sampai bergerak terlalu berlebihan kan, supaya fenomena atau bisanya itu tidak beredar kemana-mana. Nanti dilanjut di rumah sakit, kita observasi ini ularnya ke arah yang karena kita kalau gigitan ular ya kita curiganya semuanya bisa dulu kan, karena untuk satu dulu kan, keselamatan kan artinya nanti setelah 2 kali 24 jam sudah aman karena itu udah dimonitor, tidak ada tanda-tanda kegawatan segala macam, berarti itu sudah aman, pasti bisa. Jadi intinya kalau tadi yang dari jauh harus tetap sama imobilisasi, artinya dibiarkan dulu terus langsung ke rumah sakit terdekat. Ya. Oh iya, ngomong-ngomong tentang gigitan ular itu kalau di rumah sakit ini ada pertanyaan lagi dari Nurina. Kalau di RSPM itu bisa pakai BPJS nggak? Kalau untuk kan misalnya kita kebetulan tuh kita punya kartu BPJS tuh bisa apa nggak? Ya, sebenarnya prinsipnya kalau kegawatan itu pasti BPJS bisa. Jadi alhamdulillah bisa terpakai gitu. Jadi cuma nanti kita kendalanya di pencarian serum anti bisa ularnya gitu. Kalau sudah ketahuan misalkan kok abunya
maksudnya serum anti ternyata jelas nih begitu dan melang gitu. Itu sudah enak, artinya kita tinggal terapi sesuai protapnya gitu. Yang susah adalah nanti ketika ularnya ini nggak ketahuan udah berbisa tapi nggak tahu ularnya apa gitu. Itu yang susahnya di situ. Tapi untuk BPJS bisa. Jadi intinya BPJS atau umum kita nggak membedakan. Pelayanannya tetap sama. Pelayanannya tetap sama ya. Mau pembiayaannya apapun sesuai protap penanganan gawatan pada gigitan ular ya kita lakukan tata laksana itu. Oh ya, tapi ada pertanyaan lagi juga dari Ovianingsih. Boleh nggak kalau bekas gigitan itu diikat? Tadi sih sebenarnya udah dijelaskan, bisa dijelaskan lagi. Di sini kan kalau di kampung-kampung kita dulu pernah. Pernah waktu itu saya satu kali jadi referensi saya itu dia datang sudah posisinya diikat kakinya gitu. Diikat waktu itu kalau nggak salah di daerah pahanya kalau nggak salah. Jadi diikat kencang banget nggak? Ya kencang banget. Mungkin tujuan mereka biar darahnya nggak beda. Biar darahnya nggak beda. Tapi kalau sudah menerapkan tadi dari awal, prinsipnya kalau misalkan bisa ular itu dia memang dia mengalir darah itu lewat pembuluh darah. Nah kalau misalnya mengikat terlalu kencang itu kan sebenarnya tadi biar bisa nggak lalu darah. Ya yang terjadi apa? Terjadinya iskemik. Ya iskemik itu ya tanda-tanda istilahnya kan di sini kita misalkan di tangan diikat. Padahal di sini banyak pembuluh darah yang harusnya memang mendarahi tangan segala macam ya. Ya dia ikat dengan sangat kencangnya dengan tujuan bisa ular tidak naik ke atas. Tapi di samping itu ya efek sampingnya apa? Ya tangan ini juga kekurangan suplai darah, suplai oksigen yang akhirnya berada di mata lagi nantinya. Kadang bahkan kalau nggak terlalu kencang dan terlalu lama akhirnya akan karena jaringan di tangan karena terikat itu juga mati. Jadi nggak boleh kan? Nggak boleh sama sekali. Yang boleh seperti tadi cuma diamkan dulu. Diamkan nanti dipasang spalat di spalatnya diikat tapi juga tidak terlalu kencang. Maksudnya kayak gitu. Nah, itu tadi udah banyak pertanyaan ya dok. Kalau sekarang kan tanda dan gejalanya itu gimana? Karena kita kan nggak tahu kalau itu benar-benar ular atau gigitan serangga lain apa ya. Itu tanda dan gejalanya itu gimana? Ya, kita bicara tanda dan gejala ya. Karena kalau gigitan ular itu kan bermacam-macam ya. Iya. Katanya ada 2 titik atau 3 titik. Iya, pernah ada bilang ada 2 titik pasti ular berbisa, dia bilang kayak gitu. 3 titik enggak, kan kalinya berapa gitu kan. Iya, benar. Jadi tanda dan gejalanya yang jelas memang ya salah satu tanda khasnya yang memang ada gigitannya. Ada bekasnya. Oh ini bisa makanya ini suatu gigitan ular karena mungkin ada taringnya yang sempat tancap atau gimana gitu istilahnya memang dalam proses pemberian bisanya itu yang yang kedua yang bisa kita lihat adalah lokalnya dulu. Kita bicara lokal ya. Jadi nanti kita bicara lokal, bicara sistem. Kalau lokal itu bagaimana, sistem itu bagaimana. Jadi kalau lokal itu berarti masih satu wilayah aja nih. Misalnya di gigi tangan ya kita observasi hanya sebatas tangan. Itu gejalanya sama tandanya dilihat di situ. Yang pertama dari gigitannya itu ya ada berapa jumlah gigitan. Kemudian ada satu tular atau banyak atau bahkan sobek segala macam. Yang kedua tanda-tanda peradangannya ya bisa bengkak ya, kemudian bisa kemerahan ya, nyeri juga karena proses inflamasi di situ. Dan yang paling khas lagi itu bisa sampai karena kalau ular itu kan salah satunya ada yang hematotoksin, artinya dia bisanya itu berefek pada sel darahnya ya, dalam hal ini trombositnya ya, jadi gangguan pembekuan darah segala macam itu ada bisa di situ ya. Makanya dilihat dari gejala lokalnya juga salah satunya bisa keluar darah gitu, jadi keluar kayak titik perdarahan kayak orang bilang BB gitu. Karena ada titik perdarahan itu prosesnya sama. Kalau misalnya dia lokal ternyata memang ada gangguan pembekuan darah bisa di situ dia keluar darah sampai padahal tapi bukannya cuma 2 titik misalnya kayak gitu, dari sekitarnya bisa di pemerawatannya juga kan bisa kalau membuat sistem itu. Jadi yang dilakukan cuma diobservasi dulu kayak gitu. Nah satu lagi ya, tadi kan yang lokal nih, nanti ada satu lagi yang sistemik. Nah yang sistemik itu kan, yang sistemik ini yang sudah istilahnya sudah lebih dia
dengan levelnya udah Sampai- lebih tinggi sampai lagi. shock gitu. Iya, karena itu posisi, iya itu karena posisi bisanya sudah menjalan ke menjalan. itu mungkin spesies dari ular yang sangat berbesar. Ya, salah itu sudah gejala sudah sangat besar. Contohnya ya, kalau misalkan kayak gigitan kobra, ya kalau dia kan neurotoxin tuh Iya. melemahkan persarafan kayak gitu. Nah, itu bisa salah satunya depresi nafas. Jadi tiba-tiba nggak bisa nafas sama sekali mbak, ya otot untuk pernafasannya dia lumpuhkan total sama si bisa itu ya. Terus yang apa namanya, yang kedua kalau gejala simpelnya sih kayak misalkan ptosis ya, ptosis itu buka matanya itu udah nggak susah gitu karena saraf-saraf di mata juga kena. Terus oftalmopati, jadi kayak untuk melihat pandangannya juga sudah mulai kabur kayak gitu. Jadi itu udah gejala sistemik, bisa juga gagal ginjal juga bisa karena memang ada gangguan fungsi ginjal dan karena toksi. Pokoknya menjalan ke semuanya sih. Iya, ya, semuanya gitu. Baik, terima kasih tadi ada pertanyaan juga dari Okti ya, barusan sudah dijawab. Terus penanganannya dok, penanganannya kalau di kan udah dibawa di rumah sakit, Iya. kalau di rumah sakit itu nanti apakah biasanya cuma di pros atau gimana? Nah, ya, Iya, itu kan. kalau dulu kan di pros namanya, Iya. itu benar. Intinya gini, saya kan ini audiensnya juga banyak orang awam juga ya. Iya. Nanti juga yang di rumah sakit kemudian ada beberapa orang yang di rumah sakit. Ini saya mulai dari yang orang awam dulu. Iya. Yang penata laksananya itu bagaimana? Tadi sudah saya, karena tadi ada pertanyaan awal untuk penanganan itu bagaimana ya, tadi saya sempat singgung. Tapi untuk basicnya imobilisasi. Ini contohnya ya. Contohnya ini sepalep ya. Kalau orang sih bilangnya juga ya kalau apa gitu ya. Ini kalau misalnya terjadi patah tulang biasanya kalau orang kecelakaan. Ini kalau patah tulang juga. Iya benar. Padahal kalau seperti ini ya nggak harus bentuknya seperti ini. Yang penting keras gitu kan, bisa Papan gitu. papan ya, bisa ya paling bagus kayu ya. Kalau di rumah di sekitar rumah ada kayu nggak masalah. Intinya nanti misalnya sama sepatu. Misalnya di tangan. Misalnya gigitan di tangan ya kan, ya di tangan ya. Terus nanti ya udah misalnya di jadi lawan aja kita kepalanya seperti ini ya. Contohnya ya kameranya ini ya. Terus nanti diikat aja. Kayak contohkan simpel aja. Ya nanti diikat kayak gini ya. Di sini juga Sampai ke diikat. sini. Ya nggak harus kencang-kencang ya. Ini sampai ke rumah sakit. Iya sampai ke rumah sakit udah cukup penanganannya seperti ini aja sampai rumah sakit kayak gitu ya. Nanti di rumah sakit baru kita akan penanganan selanjutnya. Itu sudah Dari dokter. nanti dioperasi. Paling nggak kita observasi 2 kali 24 jam. Gitu sih. Ya ini palanya itu mau di kaki ya sama prinsipnya gitu. Yang penting sampai pangkal ini ya, pangkal ekstremitasnya. Kayak apa? Biasanya digigitnya di jari. Iya. Yang di kepala itu cuma jari Jarinya. kita ya yang Iya. lepas ya, karena kita nggak bisa memastikan itu bisa ini udah sampai mana gitu. Ya memang kadang-kadang lokalnya bengkak gitu, tapi kan bisa kemudian sudah sampai sini, makanya sampai pangkal. Ya benar, makanya kita sepakat sampai pangkal. Sampai pangkalnya. Iya. Tapi kalau di kaki juga sama ya kan? Kalau di kaki sama prinsipnya kayak gitu, sampai benar-benar pangkalnya itu. Tapi jangan sampai. Kalau di desa kan biasanya kalau digigit ular nanti mau ke rumah sakit tunggu dulu deh. Kan itu ada resikonya nggak? Ya, jelas. Resiko gitu. Nah, semakin cepat dibawa ke rumah sakit itu semakin baik. Jangan nunggu lama-lama. Jangan lama-lama. Karena apa? Karena kita perlu monitoring. Iya. Monitoring ada gejala sistemik atau enggak. Biar Ya. segera ada obatnya. Iya, karena ketika sudah masuk ke fase sistemik, Iya. itu sudah perlu serum nanti bisa enggak. Nah, ini juga titik nih buat teman-teman ya, Iya. mungkin di keluarga atau tetangga atau manapun ya, misalnya kok ada gigit ular ya. Ini yang paling penting adalah identifikasi ular. Identifikasi ular itu ularnya di foto dong. Ya, benar. Mana sempet dong? Maksudnya kan kita udah panik ini. Ya, sebisa mungkin. Kalau saya bilang kan sebisa mungkin. Kayak selfie sama ular. Iya. Ah. Ya. Karena gini ya. Karena yang paling penting itu memang identifikasi ular. Kalau kita observasi 2 kali 24 jam sebenarnya kan untuk identifikasi juga sebenarnya. Ini masuk ke arah bisa atau tidak berbisa. Nah, kalau dari awal misalkan kok sudah bawa ularnya, ya Begitu digigit, tangani masih sakit, Iya. ularnya dibawa ke ya rumah sakit. ke rumah sakit boleh. Kalau di mata kita dengan senang hati tidak apa-apa. Kalau asal ya
ya itu apa namanya sudah diamankan kayak gitu sih. Karena apa nanti terkait untuk saya mandi bisa ularnya itu ya. Kalau dia sudah bawa ketahuan bawa ular melang misalnya, itu udah jelas ini melang, saya harus cari cara mandi bisa ular yang untuk ular itu. Iya. Berarti beda ular beda obatnya. Iya. Ya makanya apa namanya untuk identifikasi itu sangat penting. Karena dari tadi kan sudah dikatakan spesies ular itu ada berapa? 348. Nah, gimana kalau kita nggak punya apa namanya untuk identifikasi segitu banyaknya, padahal secara mandi bisanya juga terbatas, kayak gitu kan? Ya lebih bagus lagi itu. Makanya kan banyak orang misalkan kegigit ularnya malah dibunuh, terus dibakar, karena ada orang kayak gitu sampai gosong dibawa ke sini gosong ya. Kita nggak tahu. Tapi kalau misalnya nih pas gigit ular cuma tahu itu cuma ekornya aja yang kelihatan, merah gitu. Nah itu nggak pas. Ya kalau memang nggak berani bawa ularnya ya, jadi kita foto ya, ada fotonya. Nah fotonya juga harus lengkap dari kepala sampai ekor, dan istilahnya selfie lengkap gitu. Iya, karena kan banyak waktu itu ada pas Morsan itu juga bilang gitu kan, ini cara foto ular yang salah kayak gini, kelihatan bayangannya doang, karena saking takutnya, terus difoto seret kayak gitu kan, difoto terus cuma kelihatan gambarnya, terus dibawa ke rumah sakit tidak ketahuan ularnya apa gitu. Dan kalau misalnya malam dong, kita kan mau ngaji, maunya misalnya habis maghrib tuh, biasanya kan injak, kan kita nggak tahu, soalnya anaknya maknanya kita udah lari. Nah, itu nggak apa-apa. Ya intinya kan ada dua jalan. Yang paling penanganan kita ada dua jalan. Kalau ular itu kan tadi saya bilangnya lebih bagus ularnya ketahuan. Nah, kalau misalnya nggak ketahuan nggak apa-apa. Nanti kita pasti ada cara lain untuk identifikasi ularnya. Ular termasuk yang bisa atau tidak. Ya kalau malam-malam ya memang susah mau foto pakai apa gitu kan, nggak susah. Kalau biasanya Mbak, biasanya kalau malam-malam kan sering keinjak. Kalau saya injak itu biasanya kalau spesiesnya paling sering itu jenis yang tadi yang ular tanah ya. Kalau bukan melang, yang kalau Selachia maromestoma yang tadi salah satu jenis ekor itu, ya lumayan banyak itu lumayan, terutama daerah Bumi Utara itu masih banyak. Nah itu ular kalau keinjak itu dia nggak bakal lari. Dia akan tetap di situ. Malah kita yang lari nggak ada dia. Kenapa mereka kadang ikutin kita gitu kan? Nah itu, karena kita terlalu panik, dilawan ularnya kok larinya bareng searah kita. Berarti indra ular itu yang tajam apa yang dilawan? Iya, karena dilawan aja itu ya, nggak ada yang menjaga itu. Nggak. Ya memang ada beberapa ular yang bisa senor panas itu. Jenis fighter dengan itu. Berarti kalau digigit ular tak tenang, jangan panik gitu nggak ada. Iya. Nanti ularnya akan lari sendiri ya. Kalau bisa selfie dulu ya. Iya. Spesies ular. Terus ini kan banyak tuh kalau disebutnya tadi 11 kasus ya. Iya. Itu cara pencegahannya juga sekarang pencegahannya. Nah ya untuk pencegahannya sebenarnya pencegahannya simpel sekali. Iya. Ya karena kita melihat dari angka kejadiannya aja deh. Jadi angka kejadiannya kebanyakan tuh malam hari ya. Sore hari. Terus pekerjaannya kok dilalai yang malam-malam misalkan kok yang ada ya kerjanya sih semuanya misalkan ya cari katak itu kan ada itu. Oh iya. Di daerah itu banyak. Iya banyak yang makanya itu. Nah makanya untuk menghindari itu kan tadi saya sudah bilang ya kalau orang dewasa itu kebanyakan karena keinjak ularnya, terus ularnya dia balas ibaratnya kayak gitu karena dia merasa terancam gitu. Ya salah satu pencegahannya ya dengan ini apa namanya dengan menggunakan sepatu boot gitu safety-nya gitu. Kalau bisa ya hindari pekerjaan malam itu. Pekerjaan nggak bisa dihindari ya karena pekerjaannya itu kayak gitu ya. Cuma yang menghindari saat-saat resiko kena ularnya itu ya pagi atau malam gitu ya. Kalau pekerjaan besarnya ya harus pakai APD itu aja, alat pelindung yang lengkap, tangannya harus pakai sarung tangan, itu apa namanya. Kalau perlu ya pakai kacamata karena salah satu jenis kobra ada yang mundur itu bisa mundur kan bisa pakai kacamata. Makanya dia mau nangkap belut ternyata bacok sekali ya dibawa ke rumah sakit kayak gitu. Ya berarti tadi udah penanganannya di kalau ini sama ya di mobil, kalau di rumah sakit nanti di monitor. Ini dok tadi tanda dan gejala sudah, terus ada pertanyaan lagi nih dok. Kalau kasusnya nih sembuh itu kan kita tahunya tadi digigit. Kalau ularnya nyembuh itu iya. Itu gimana tuh?
Jadi kalau ular disembur ya, kalau yang Iya. bisa nyembur Iya. itu kobra Jawa. Kobra Jawa. Kobra Jawa bukan king kobra ya, king kobra itu Kobra bisa ya, nyembur kobra ya. ya. Makanya banyak yang atraksi nggak takut untuk apa sih namanya itu mencium ular kobra kayak Iya, gitu. sama di- Ya karena di- mereka karena ular itu nggak nyembur. Tapi kalau yang ular biasa yang ular kobra Jawa ya yang ada sekitar itu ya itu dia punya kemampuan untuk nyembur. Dan gimana kalau kasusnya tersembur? Dilalah kasusnya sudah sembuh misalkan gitu. Makanya dan harus segera dibawa ke rumah sakit nanti untuk diintervensi secepatnya. Karena bisanya itu ya berefek pada ini apa namanya kerusakan dari Saraf-sarafnya, saraf-sarafnya juga. ya, makanya harus cepat dan kita alirkan. Jadi cairannya juga cairan juga kalau misalnya di sekitarnya ada air mungkin bisa sedikit dikasih cairan ini untuk lebih amannya lagi cepat langsung dibawa ke rumah sakit nanti diindikasi dengan larutan yang ada di rumah sakit yang memang aman untuk mata itu harus cepat diindikasi. Baik dok, kami tadi kan udah menjelaskan gigitan ular itu bagaimana, dan udah pencegahan dan semua nanti bisa ularnya. Yang bisa ditarik kesimpulannya dok? Kalau kesimpulannya ya kalau begitu ular intinya ya tetap tenang ya nggak apa-apa ya begitu ular tetap tenang kemudian cari pertolongan. Pertolongan itu perlu. Kenapa? Karena tadi untuk transportasi terutama yang untuk mobilisasi. Coba kalau dia tidak segera minta pertolongan, dia lari sendiri, apa namanya, bawa motor sendiri misalnya ke rumah sakit itu malah membahayakan diri, meningkatkan angka mortalitasnya karena penyebaran bisanya itu jadi lebih cepat kayak gitu. Intinya tetap tenang, minta pertolongan, lakukan tindakan mobilisasi segera yang tadi saya sudah sampaikan. Ya, jadi boleh dengan kayu yang ada di sekitar itu diikat kayak gitu. Nah, cuma yang pertama nggak boleh. Pertama ya satu dikasih apa namanya? Ya biasanya ya. bubuk apa itu? Ya, bawah itu. gitu. Karena itu nanti akan meningkatkan resiko infeksi. Yang kedua nggak boleh diikat. Iya, nggak boleh. Kemudian diikat nggak boleh karena apa? Karena itu nanti akan meningkatkan resiko untuk iskemik, nekrosis, akhirnya ya ujungnya mengatakan sampai diisap nggak boleh. Diisap nggak boleh, selain diisap ya. apalagi diisap ya yang isap orang lain lah, kan kita nggak. Misalnya masuk juga. Iya, bukan masuk. Coba bayangkan kalau misalkan yang itu dia punya infeksi lain, misalkan hepatitis, itu kan justru malah membahayakan yang menghisap darahnya itu, karena nanti banyak banyak resikonya benar. Itu yang nggak boleh ya. Terus segera bawa ke rumah sakit. Kalau di sini insya Allah kalau rumah sakit Permata ya, kalau di sini kita sudah siap menangani. Apalagi ada dokter Arif berpengalaman. Iya, jadi nanti memang kita kerjasama dengan apa namanya dokter Maharani juga ya, spesialis emergency medicine yang memang sudah apa namanya sudah melalang buana seluruh Indonesia untuk menangani bisa. Saya punya kontaknya nanti kalau misalnya itu pertolongan dari beliau ya nanti bisa lah kita. Oke, terima kasih dok atas sharingnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih.